Jadi benar-benar mahasiswa ini setelah lulus itu disiapkan untuk bisa bertarung di dunia kerja. Iya. Gitu ya, Pak. ES ini sebenarnya kan cakupannya yang paling luas dibandingkan prodi lain di FEBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Estu dalam acara podcast IAIN Ponorogo. Siswa cerdas kuliah di IAIN Ponorogo. Pada hari ini kita akan membahas materi terkait dengan ekonomi syariah dan kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Luhur Prasetyo MEI. Beliau adalah Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bapak Luhur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Bapak, kita hari ini ingin membahas tentang ekonomi syariah. Karena kan kita tahu masih banyak orang yang awam terhadap ekonomi syariah itu. Misal bedanya dengan ekonomi umum itu apa, kayak gitu. Nah, ini kan juga mendekati pendaftaran mahasiswa baru. Teman-teman di sini banyak siswa yang masih gamang, masih bingung. Kira-kira mau kuliah di mana, mau jurusan apa. Kemudian ada jurusan ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu sebenarnya seperti apa? Oleh karena itu kita di sini ingin membahas itu, Pak. Ke pertanyaan pertama, Pak. Kira-kira apa sih ekonomi syariah itu? Jadi ekonomi syariah itu kalau di kita itu kan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di FEBI itu ada 3 jurusan, salah satunya adalah ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah ini sebenarnya jurusan yang paling diminati di FEBI dibandingkan jurusan yang lain. Mahasiswanya paling banyak, total mahasiswa kita sekarang itu sudah 1.200 sekian gitu. Luar biasa. Artinya adalah bahwa ekonomi syariah itu di samping dari sisi kajian di luar sana itu cukup booming, di FEBI sendiri juga cukup diminati. Ekonomi syariah ini kalau yang di FEBI salah satu visinya itu adalah bagaimana menjadikan prodi ekonomi syariah itu menjadi prodi yang unggul di bidang kewirausahaan. Jadi fokus kita yang ada di FEBI IAIN Ponorogo, FEBI IAIN Ponorogo itu adalah di bidang kewirausahaan. Oleh karena itu nantinya beberapa hal terkait dengan apa yang dilakukan mahasiswa itu nanti diarahkan kepada wirausaha, bagaimana menjadi seorang wirausahawan muslim gitu yang bertanggung jawab sesuai dengan etika-etika bisnis syariah. Baik. Kemudian kalau kita lihat tadi dari pandangan ekonomi syariah, Pak, mata kuliah apa saja sih yang ada di ekonomi syariah itu? Jadi ekonomi syariah ini relatif cukup luas dibandingkan prodi yang lain di FEBI. Jadi ekonomi syariah ini dipelajari tentang dasar-dasar ekonomi syariah, ilmu-ilmu ekonomi syariahnya itu semuanya dipelajari mulai dari yang mikro ekonomi syariah, makro ekonomi syariah. Kemudian karena kita itu kan profilnya itu menjadi bagaimana menjadi wirausahaan muslim gitu ya, maka beberapa mata kuliah kita arahkan ke sana juga, sehingga salah satunya di sana ada mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan di FEBI ada, di ES itu ada 2, ada kewirausahaan 1 dan kewirausahaan 2. Di samping beberapa mata kuliah yang lain itu juga mendukung bagaimana alumni dari ES itu ekonomi syariah ini bisa menjadi seorang wirausahawan muslim yang bertanggung jawab sesuai dengan etika bisnis Islam. Baik. Kemudian itu tadi kan di mata kuliahnya ya Bapak. Cukup menarik saya kira ya. Karena beberapa mata kuliah tidak akan ditemui di mata kuliah kampus-kampus umum seperti itu. Karena mengaitkan bagaimana ekonomi dan bagaimana Islam kayak itu yang tidak akan ditemukan di mata kuliah umum. Kemudian untuk kegiatannya Bapak. Mungkin untuk praktikumnya dan sebagainya. Jadi di prodi ekonomi syariah ini selain ada perkuliahan di kelas, karena profil kita tadi itu adalah menjadi seorang wirausahawan muslim gitu ya, mahasiswa dibekali dengan beberapa mata kuliah yang bersifat praktikum.
di samping kewirausahaan tadi itu walaupun ada yang di kelas tapi ada prakteknya juga. Di samping itu di jurusan ES ini, di prodi ES ini ada 3 mata kuliah yang sifatnya praktikum. Ada praktikum 1, praktikum 2, dan magang. Praktikum 1 ini mahasiswa terjun bagaimana ke mata kuliah yang sudah dipelajari itu diaplikasikan di dunia kerja. Praktikumnya itu di bidang jasa. Di bidang jasa ini nanti ada 2 tahapan. Yang pertama, mahasiswa itu praktikum di tempat-tempat usaha di bidang jasa. Ada yang di laundry, ada yang di fotokopi, ada yang macam-macam itu. Kemudian yang tahap kedua di praktikum 1 ini adalah mahasiswa praktek secara mandiri dengan berkelompok itu untuk membuat usaha-usaha di bidang jasa. Nah, harapannya apa? Harapannya dari apa yang sudah dipelajari di praktikum tahap pertama itu tadi di tempat-tempat usaha itu tadi, mereka bisa menimba ilmu kemudian mengaplikasikannya, mempraktekkannya di yang tahap kedua. Begitu juga yang praktikum tahap kedua, praktikum 2 itu ada 2 tahap juga. Ini bidangnya adalah trade dan manufaktur. Yang tahap pertama, mahasiswa itu terjun ke dunia usaha di bidang trade dan manufaktur itu. Kemudian yang di tahap kedua, mereka membuat usaha sendiri di bidang trade dan manufaktur dengan berkelompok juga. Nah, harapannya dengan 2 praktikum itu mahasiswa itu punya pengalaman yang cukup banyak untuk bagaimana bisa menjadi wirausahaan muslim. Kemudian di semester 7 di paling akhir itu ada magang. Jadi kalau praktikum itu mungkin sekitar 14 hari ya di tempat usaha itu. Kalau magang itu 1 bulan. Jadi 1 bulan di tempat-tempat ekonomi syariah itu. Kemudian setelah itu mereka bisa menimba pengalaman dari sana. Kalau untuk magang ini yang mandirinya itu tidak ada. Jadi kalau yang praktikum 1, 2 itu ada mahasiswa mempraktekkan secara mandiri berkelompok itu, membuat usaha sendiri di bidang jasa, bidang trade dan manufaktur. Kemudian yang terakhir adalah magang. Baik. Jadi benar-benar mahasiswa ini setelah lulus itu disiapkan untuk bisa bertarung di dunia kerja. Iya, gitu, betul. Selain berebut di dunia kerja, mereka juga bisa menjadi seorang wirausaha. Iya, kemudian untuk akreditasi, Bapak. Akreditasinya? Untuk akreditasi, jadi prodi ekonomi syariah ini kan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun 2015. Nah, kemudian pada tahun 2017 prodi ES ini melakukan akreditasi dan alhamdulillah akreditasi yang kita dapatkan itu sudah B. Oh, sudah B. Sudah B. Nah, kemudian tahun ini 2022 ini kita juga sudah waktunya akreditasi lagi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkat. Kalau yang di kriteria baru itu kan bisa baik sekali ataupun unggul. Semoga bisa segera unggul ya, Pak ya. Dan juga akreditasi B itu sudah bisa untuk mendaftar CPNS tentunya, Pak ya. Sudah bisa. Bisa. Bahkan lulusannya sudah ada ya, Pak ya. Lulusannya sudah ada. Jadi yang 2015 itu berarti kan kalau sekarang masih ada yang kejret itu berarti sekarang semester 14. Nah, itu masih banyak lulusan dari mahasiswa ES itu yang sudah bekerja di dunia kerja, sudah terserap di dunia. Sudah terserapnya. Ya. Baik. Kemudian kalau dari sisi keunggulannya, Pak, kira-kira apa sih keunggulannya? Jadi keunggulan prodi ES ini kalau dari sisi bidang pertama ya. Dari sisi bidang ES ini sebenarnya kan cakupannya yang paling luas dibandingkan prodi lain di FEB, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sehingga alumni dari ES itu relatif bisa masuk ke mana-mana. Jadi kalau yang lainnya itu fokus gitu ya, cakupannya agak sempit gitu. Kalau yang ES itu bisa masuk ke dunia bisnis manapun. Dia bisa di wirausaha tadi, dia bisa ke instansi-instansi atau lembaga-lembaga ekonomi seperti di bank, kemudian di Pegadaian Syariah, mereka bisa masuk di BMT, bisa masuk. Di samping itu di ekonomi yang sifatnya sosial pun sebenarnya juga bisa masuk, sehingga cakupannya lebih
luas. Sehingga kenapa mahasiswa banyak yang tertarik ke situ karena cakupannya itu lebih luas, sehingga peluang kerjanya itu dunia kerjanya itu wilayahnya lebih luas dibandingkan prodi yang apalagi market ekonomi syariah sedang naik ya Pak ini. naik. Betul. Apalagi dengan mergernya bank-bank syariah menjadi BSI itu kan juga salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Islam, khususnya ekonomi syariah. Di samping itu ekonomi syariah yang lagi booming itu kan menjadi peluang juga bagi yang ada di PTKI gitu ya, termasuk yang ada di IAIN Ponorogo. Ekonomi syariah sekarang lagi booming, bahkan yang di perguruan tinggi umum pun itu banyak juga yang membuka. Oh ya betul. Tentu dari sisi kajian keislamannya kita lebih unggul. Ya, jadi kita basicnya itu adalah karena PTKI ekonomi syariah yang dibahas itu adalah berbasis dari ilmu-ilmu keislaman dulu, Quran hadisnya dan lain sebagainya itu sudah mantap, baru kemudian dikaitkan, diintegrasikan dengan ilmu-ilmu ekonomi. Baik, jadi pengajarnya pun juga orang yang ahli dalam ekonomi syariah. Kemudian untuk gelar lulusan, Pak? Untuk gelar lulusannya kita sama dengan yang di umum, jadi gelar alumni mahasiswa ES itu adalah SE. Sarjana Ekonomi. Nah, kalau yang dulu kan SEI itu, yang sekarang gelarnya itu sudah SE. Jadi kalau dilihat dari sisi gelarnya itu sudah nggak ada bedanya dengan yang di perguruan tinggi. Baik, berarti kan bekerja di sektor perbankan manapun yang penting membukanya adalah ekonomi itu juga bisa masuk. Oke, baik, sangat luar biasa sekali. Baik, itu materi kita yang sangat luar biasa. Harapannya bisa memberikan gambaran Bapak untuk teman-teman siswa yang ingin berkuliah, utamanya di ekonomi syariah IAIN Ponorogo, sehingga bisa lebih mantap. Oh, ternyata ekonomi syariah itu seperti ini. Oh, cakupannya itu seperti ini, seperti itu. Baik, semoga materi kita hari ini bermanfaat. Saya Estu Unggul Derajat dan juga kru mohon undur diri. Kita sampaikan jargon terlebih dahulu, Bapak, untuk jargon IAIN Ponorogo. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.